Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan kami muliakan beliau Ketua Terpidiyah NU Ranting Rajamaya Bapak Kiai Mustoleh Anafik, dan kami hormati sahabat Tikmas selaku Ketua Ansor Ranting Rajamaya, yang kami hormati Agus Haris selaku Ketua Majelis Zikir Rijalul Ansor Ranting Rajamaya. Tak lupa sahabat-sahabat Ansor Banser Ranting Rajamaya yang berbahagia. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat barokah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh berkah ini, spesial Hari Santri Nasional, kita dapat berkumpul dalam acara rutinan Majelis Zikir Rijalul Ansor spesial Hari Santri tahun 2025. Sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sahabat-sahabat yang berbahagia, adapun acara pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan tunggal Ketua Ansor Ranting Rajamaya, acara yang ketiga doa bersama, acara yang keempat kilas balik perjuangan santri oleh Bapak Kiai Mustoleh, acara yang terakhir adalah penutup dan dilanjutkan dengan maulid. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara Majelis Zikir Rijalul Ansor Ranting Rajamaya spesial Hari Santri tahun 2025 dengan suratul Fatihah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kami sampaikan acara yang kedua adalah sambutan tunggal Ketua Ansor Ranting Rajamaya. Kepada yang kami hormati sahabat Tikmas Mambul Alfani, waktu dan tempat diaturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Gus Haris Mustafikin selaku Ketua Majelis Zikir dan Sholawat GP Ansor Ranting Rajamaya, yang kami hormati Ustaz Salih selaku pimpinan dari Grup Hadrah Bondowoso yang kebetulan pada malam hari ini bisa membersamai kegiatan peringatan Hari Santri di Masjid An-Nahdiyah Rajamaya.
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada acara malam hari ini. Selawat salam senantiasa tercurah limpahkan terhadap beliau juga kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara malam hari ini, walaupun dikemas dengan begitu sederhana dan cukup mendadak. Terima kasih Mas Sekjen, Bapak Paryanto, Mas Uta, dan Mas Adel, Adel Pro selalu membersamai kegiatan-kegiatan yang bisa dirasakan. Kami langsung siap jadi alhamdulillah, semoga menjadi berkah barokah dari bahagia kita semua. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk teman saya yang kebetulan ini dari Grogol Karangmangu ya, sekalian perkenalkan itu ada yang pakai kotak-kotak ya, itu Mas Ustad muda dari Karangmangu, itu alumni pelosok. Jadi lagi kulo rangkul-rangkul kayak teman suara. Yang gue kati orang malu terus coba dia makan malam dan pakai begitu mampu aslinya ini kebetulan lagi ini jadi saya ajak ya lo single factor ya, harus mencari nama. Dan kemudian pada malam hari ini tentu marilah kita ikuti kegiatan dengan hikmah, dengan tertib. Semoga kita semua mendapat pahala yang berkah menjadi santri yang inisial mencari. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mengingat acara yang ketiga adalah doa bersama untuk pejuang santri Indonesia. Kepada yang memuliakan beliau Gus Hidayat Al-Mustawidin, waktu dan tempat diaturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jami'il abidillah wal khair wa syarru min masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasi'an min amri amma ba'du. Wa asmi mudrakiyai wa ulama sepuh khusus kami hukum ilahi muswadih. Mudah asmipun tokoh agama, tokoh masyarakat, maka sedaya ingkang dados pengurus Ansor, khusus panjenenganipun Bapak Ikhlas Muhammad selaku Ketua Jalan Seraya, sedaya rekan Ansor, sahabat-sahabat Ansor yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Boten bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bosan-bosan kita redha dengan Allah Taala ingin namun dengan kalau kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dari seluruh mencurahkan kenikmatan itu. Terus kita selalu Indonesia dari Allah kita berdoa Allah bila syaitan
Selasa menikmatan alhamdulillah. Kula panjenengan sedaya dalu menika taksih dengan kesempatan kesehatan dan insyaallah dari ikhlasan. Sehingga kita sedaya saged ngamal ing majlis menika. Mugi-mugi majlis menika dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa supaya dumateng Dur Hadroh Gagah Woso dan pimpinannya Ustaz Farid. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya, dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang ini. Minal dhulumati ilal nur. Ucapan salam mari kita haturkan kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah saya kenikmatan kali alhamdulillah kula lan sedaya dalu menika dipun takdir dening Gusti Allah Subhanahu wa taala supados kembali malih dalam rutinan di Jalan Ansor yang memang rutinannya itu agak amburadul. Orang sendiri ini kadang-kadang kadang-kadang orang kayak kupas sempit dari murid ya orang, dari mati ya orang, layak mutu layak ya, tak bermutu menghabiskan biaya ini. Dan mungkin bulan Ansor ini kalau saya istiqomah malih dimulai dari hari yang luar biasa ini, yaitu Hari Santri Nasional, peringatan Hari Santri Nasional. Acara-acara peringatan ini bulannya sampai kon dari ingatan Gusti Allah. Peringatan kan maksudnya sekarang ingat Ansoran, ingat ke Hari Santri ke enggak ingat terus kalau enggak. Amin. Makanya kita selalu diingatkan kepada Hari Santri karena kita itu santri. Ansor itu ya santri ya sih mas. Itu dan sampai baru mondok, misalnya orang yang baru mondok itu sampai itu santri. Insya Allah diakui. Mungkin-mungkin masih mengakui mari yang sampai enak orang itu pertanyaannya kan ini. Jadi yang sampai bobo mengakui saya santri ini tapi santri apa ya? Dan caranya kita pengen dapat santri. Caranya ayo sedaya kegiatan yang bersifat Ansor. Bismillah ayo dilakoni alon kalau sampai istiqomah Allahumma amin ya rabbal alamin. Berusaha waktu kata mungkin kalau ada matur ini Pak Kiai Musoli, kalau mungkin melalui kamu tadi langsung keringatan ini kalau Musoli kebiasaan dia bisa dia dulu sebut dari proses tadi mau sama-sama tadi sama-sama kagum mungkin doa kemana berjuang bangsa kita kalau santri-santri yang selalu berjuang mungkin dipun jebatan kuburannya dipun saya kuburannya dan sakit tumuju dengan Jannatul Firdaus Allah Ta'ala Allahumma amin ya rabbal alamin ala hadina wa ala kulli syai'in al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanallah subhanallah wa yakhuluna fi nadhim wa fi amwalihim wa sallallahu alaihi wa sallam wa ulil min awsul al-awsul jami'an wa yushhidu ولقد المسلمين والمسلمين من المعروف والمعروف جميعا مشيخنا من يا الله لا شيء شرعي جميع مسلمين وما يا الله جميع المسلمين وجميع مشايخنا الذين في الجزيرة وجميع مشايخنا الذين في الجزيرة صلى الله عليه وسلم وارحمه وعافيه وانجه اليه له الفاتحه.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi jami'an abadin wa ummatin wa sayyidina ya Allah. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارشد اليه والفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وينفخ فيه ويرسل موته ويصبر لله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذا الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا ونتوكلنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. 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 اللهم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan meningkat acara yang kelima
dan dapat dihidupkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Agus Haris Idatul Mustafidin selaku Ketua Rijal Ansor Desa Rancamaya. Yang saya hormati Ketua GP Ansor Pamlinan Samaya, sahabat Hikmas Akul Alfani, beserta segenap pengurusnya dari Kasat Forkel dan juga segenap anggota yang saya hormati, sahabat-sahabat anggota Gerakan Pemuda Ansor Pamlinan Samaya, semuanya saja hadani Allah wa iyyakum ajmain. Satu kebahagiaan pada malam hari ini atas limpahan ridho, ma'unah, hidayah, karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan dalam satu agenda rutin kegiatan MDS, Majelis Zikir dan Sholawat Gerakan Pemuda Ansor di tingkat kepengurusan ranting Desa Rancamaya. Sebuah acara yang digagas oleh para santri dan para intelek yang berada di Ansor sebagai jawaban atas tuduhan selama ini sebelum ada MDS itu Ansor lebih didominasi oleh Bansel yang tentu saja kegiatan dan gerakannya lebih bersifat fisik, sehingga seringkali di kota, saya pernah di Jakarta itu Ansor seperti nyinyir dengan tukang pukul, tukang pukul orang mikir, dianggap Bansel itu pukul atau stok bodoh-bodoh. Ansor maksudnya, karena yang menonjol itu Banselnya, dimana-mana kan Bansel yang menonjol. Maka ketika salah satu Gus besar di Indonesia ini, beliau Gus Abdul Ghafur Maimun, yang memberikan nasihat kepada Pak Sahabat Nusron Wahid, Ketua Ansor waktu itu, kemudian lahirlah dimasifkanlah gerakan pemikiran dan zikir di dalam Ansor dalam wadah Majelis Zikir dan Sholawat yang dimana-mana MDS digawangi dari para santri dan intelektual, dengan bukan berarti meremehkan gerakan yang lain atau menganggap hina atau rendah yang lain, enggak, tapi untuk melengkapi bahwa di Ansor tidak hanya, mohon maaf, kegiatan-kegiatan yang hanya tukang mohon maaf ya, sering diidentikan bahwa Ansor paling-paling kan tukang fakir, tukang menghina sekali. Bahwa di kalangan Ansor ini ada begitu banyak kader-kader, termasuk kalau hari ini sudah luar biasa, ada Bansel Husada, ada Bansel Tagana, ada Bansel macam-macam. Yang di MDS ini adalah yang menggawangi ataupun mengisi kegiatan Ansor dari sisi intelektualitas dan spiritualitas, ya. Maka jangkep ya bahwa Ansor ini tidak hanya kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bersifat fisik semata, tapi juga bersifat spiritual, olah hati, dan bersifat intelektual, olah fikir. Saya menjadi orang yang sangat bersyukur, berbahagia ya. Di zaman saya belum ada ya, zaman saya Ansor belum ada MDS. Jadi zaman saya Ansor ya baru dengan Bansel saja. Ya, di Bansel yang kegiatan yang bersifat fisik, yang non fisik, mereka-mereka yang di departemen-departemen di keansoran. Jadi kan setelah MDS ini muncul kemarin ya, setelah saya naik umur di NU ya, sehingga saya sebenarnya kepengen banget mengikuti daurahnya, apa namanya kalau LDK PKD di MDS namanya apa? Dirosah ya, ada dirosah gula dan sebagainya ya. Nah, sayang sekali beberapa kali ada kegiatan dirosah, pasti waktunya nggak pas, kalau pas saya pribadi sangat mengikut karena dirosah tersebut biasanya ya digelar di pesantren-pesantren yang kita juga tentunya nggak berkah.
Saya berbahagia sekali malam hari ini bisa membersamai sahabat sekalian, terutama saya juga istimewa karena untuk awal ada MDS, kita ingat digawangi oleh Gus Sakti dan kemudian sekarang dilakukan oleh beliau Gus Haris, yang kami yakin ya dengan beliau dari pesantren Kerso untuk membersamai kita, untuk membunuh membersamai kita yang di luar pondok ini tentu akan membawa nilai positif baik bagi semuanya, bagi kita sih ya. Kalau saya Renggo kan berkahan Gus Haris saya tahu kan, jadi kenapa bagi Gus Haris juga menjadi ruang di mana beliau akan menjadi manusia umum, karena di sini kan tetap kita anggap sebagai sahabat. Di Ansor itu tidak akan diistimewakan begitu istimewa ya, di sini ya sahabat sama ya. Soal yang akan membedakan ya komitmen, keilmuan, moralitas, tidak semata-mata karena bin siapa itu. Bin itu akan dimuliakan tapi nanti sip mulia dulu akhlaknya, pinter sip, bin siapa, maka dari plus. Jadi binnya itu nilai plus setelah syarat pertama terpenuhi, yaitu moralitas dan intelektualitas. Lumrah akhlaknya, pinter ilmunya, ternyata putranya Pak siapa, itu akan dapat nilai plus. Tapi panjenengan yang bapaknya bukan siapa-siapa, mempunyai dua hal itu jangan khawatir, tetap di Ansor dimuliakan. Cekak bapak kayak ranggenah, pembuatan ranggenah sekalipun gitu ya, tapi ada moral dan ilmu, Anda punya ruangan, punya ruang, punya kemuliaan di Ansor ini ya. Jadi jangan kecil hati gitu ya, siapa-siapa itu, siapa-siapa privat sama film Ansoran ya, berarti ya keren lah ya, keren lah. Bagi yang kebetulan lahir oleh Allah, karena kelahiran itu kan nggak bisa memilih, bukan ikhtiari, sesuatu yang sifatnya gaib. Jadi kalau orang yang membanggakan nasab semata ya memalukan. Milih orang, ikhtiar orang. Kalau saya kesana kita lahir dari ASB kan nggak bisa milih. Nek boleh milih kan memilih dari anak SB ya, KPS supaya langsung lahir misalnya kalau Pajero, kalau Mercy. Yang enggak ya kita akan milih. Dan saya mengatakan juga lagi kita tidak bersyukur dengan karunia orang tua kita, bahwa di Ansor insya Allah kita akan memuliakan orang pada tempatnya, bahwa teman-teman kita yang kebetulan bapaknya orang yang mulia, baik karena ilmuwan, karena jabatan, ya tentu kita hormati, kita muliakan. Tapi itu nomornya terakhir, ya moral dulu, ilmu. Kok ternyata putranya Pak Kades, putranya Pak Kiai, alhamdulillah dan sebagainya. Nah, maka nilai dari MDS yang dimana-mana aktif oleh para gus-gus ini, kalau saya memandang satu yang sangat istimewa ya. Kita yang orang awam akan mendapatkan keberkahan ilmu dan doa dari beliau-beliau. Bagi beliau-beliau ketika Kerso Ansoran, Kerso bersama kita juga akan mendapatkan pelajaran berharga, karena kalau gus-gus jarang enggak Kerso keluar ya enggak salah, enggak dosa, tapi beliau rugi enggak dapat pengalaman hubungan kalau sing rangenah-rangenah. Urip kan harus sekali-kali sing rangenah gitu ya, untuk menyelami, untuk mendapat pelajaran, untuk mendapatkan nilai dari orang-orang awam yang juga perlu didengarkan aspirasinya untuk menambah hasanah kebijakan. Mana gus-gus yang Kerso seperti ini biasanya akan sangat bijak ya, dan sangat bijak dan sangat dewasa, karena beliau menyadari bahwa ya di luar pesantren ada orang-orang yang tidak sebagaimana santri di pesantren yang mungkin keilmuannya, ibadahnya dan sebagainya. Nah, dan sama ya bersyukur karena Gus Haris Kerso membersamai kita ya, sehingga ada nilai plus yang sangat luar biasa bagi Ansor, bagi pribadi-pribadi kita. Dan saya meyakini sebagai senior Gus Haris ya, saya senior secara umur setidaknya, dengan ini beliau akan mendapatkan nilai sebagaimana gus-gus yang sudah melakukan seperti itu ya, berilmu, punya nasab, bermoral pasti, tapi rela ya di sela-sela sibuk waktu dengan pesantren, sibuk waktu dengan santri, juga menyempatkan ya, memaksa diri untuk disempatkan. Nek nggak disempatkan ya nun sewu ya, musim santri betul-betul ngomong orang kok berja karena apa manik sudah ratusan. Kalau Gus Haris mau ngendika anggurannya waktunya angel ya, yang ini percaya banget. Makanya mau seperti itu kan yang menyempatkan, disempatkan betul untuk bersama kita agar nanti bisa memberikan nilai manfaat. Juga beliau saya yakin akan mendapatkan manfaat dari
keikhlasan beliau, kerelaan beliau turun gunung bersama kita. Sahabat sekalian yang saya muliakan, saya mengawali dengan tadi WA ke panitia. Saya tanya, ini panitia siapa ya? Mas sahabat sekretaris siapa? Sekjen katanya panitia siapa? Jawabannya ngambang orang benar. Tapi itu nanti sopo ya. Baru saya tanya ke sahabat panitia siapa? Ya saya Yoto Imahoya. Enggak, konsumsinya gimana? Ya Pak Renggo tahu, Renggo yang tahu sih. Enggak, maksudnya apa? Gini saja, saya kebetulan ada sesuatu di rumah saja. Enggak, nanti selesai acara langsung boyo aja ke rumah saya. Ya kebetulan apa namanya? Aduh, kenapa ngobrol sih? Gini, adik saya yang satu ini paling itu saya ada kepala kambing yang sudah dibikin gulai, mau tak suguhkan buat acara apa, buat siapa. Nah, ya ternyata yang bagian ini RA. Jadi malam ini saya foto, saya kirim itu ya, tapi kayaknya udah sekirik itu. Tapi bukan itu kambing betulan ya. Jadi rezekinya buat Ansor ya sudah. Saya kan sebenarnya pilihannya mau Senin perjanjian atau mau Jumatan Ariahan mau buat teman-teman dari kumpulan dan sebagainya. Nah, ternyata rezekinya Pak Ansor ya. Jadi nanti selesai acara di tingkes-tingkes cepat terus mau bisa langsung bergeser ke lokasi karena konsumsinya nanti mau dibawa ke sini ke repot gitu. Jadi nanti kita kita nyanyi ke sana aja. Moga-moga belum ada nyore ya. Moga-moga belum ada nyore karena sudah kita siapkan semuanya. Oke sahabat sekalian, terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh pembawa acara malam hari ini, setelah kita berdoa bersama, kita bersama-sama melakukan satu refleksi mengenai hari Sabtu. Jadi begini, negeri ini kita sama-sama tahu diproklamirkan 17 Agustus 1945. Yang harus sahabat-sahabat pahami, pasca Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan, itu orang muda terus tumpengan pada bojo, sini bujang ya, terusan pada gawe rumah, turu, itu dari merdeka, digaji, sudah dipegawai, kan seperti itu. Ya. Begitu 17 Agustus 45 Soekarno-Hatta bersama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, itu nyata-nyata Jepang yang 3,5 tahun sebelumnya menjajah atau statusnya masih dalam berada posisinya di negeri kita ini, yang mereka nggak begitu ikhlas. Aslinya nggak ikhlas, cuma Jepang itu ikhlas terus status mereka baru saja kalah dalam perang dunia kedua. Maka mereka adalah sebagai tawanan perang statusnya, walaupun mereka bebas. Secara fisik Jepang itu, tentara Nippon itu bebas, yang kelayakan di Nusantara ini. Mereka tidak semuanya, tidak dalam keadaan dikerangkai masuk penjara. Secara fisik mereka bebas, tapi secara status mereka itu nggak bisa apa-apa. Karena begitu pemimpin tertinggi mereka menandatangani perjanjian damai dalam tanda petik ya, maksudnya mereka kalah sama sekutu, status mereka yang tawanan, walaupun secara fisik bisa kaya, sehingga nggak bisa apa-apa. Itu Jepang. Nah sementara sekutu supaya pemenang perang masih dalam perjalanan menuju ke Nusantara kita ini, menuju ke Indonesia ini. Tugas utama sekutu adalah menujuti Jepang yang kalah perang itu. Nah kita tahu bahwa Belanda, kerajaan Belanda itu adalah bagian dari sekutu, bagian dari sekutu. Maka ketika kemudian sekutu datang ke tanah air, datang ke Indonesia, tugas utamanya menuju pasukan Jepang yang kalah perang, Belanda ya ikut datang ke mereka. Bedanya kalau sekutu Inggris CS itu murni datang ke sini, tugas utama adalah menuju pasukan Jepang. Kalau Belanda ya punya misi berbeda. Mereka 390 tahun, ya seringkali guru sejarah paling gampang ngomong kayak gitu ya. Kalau kita hitung betul sih mungkin nggak pas angka itu ya. 3,5 abad Belanda menjajah negeri
kita ini, mereka telah mendapatkan begitu banyak, terutama ya kekayaan yang luar biasa. Ya, kerajaan Belanda yang pernah ekonominya ancur-ancuran pasca kalah perang dengan Prancis, kemudian mereka bangkit menjadi negara dengan APBN terkaya di Eropa pada masa itu. Dari hasil mereka menjajah kita, ya terutama pasca kebijakan yang namanya Kalverstelsel itu atau tanam paksa itu. Ya, kaki ninyong nikah pada dipaksa kerja di perkebunan milik Belanda, nanam kopi lah, nanam cekik, macam-macam. Hasilnya dibawa ke Eropa oleh Belanda. Ada beberapa jenis rempah-rempah yang harganya di atas emas, yang kemudian menjadikan Belanda itu menjadi negara terkaya pada masa itu. Nah, tentu pengalaman itu bagi mereka nggak mau dong, mimpi indahnya kan berakhir. Kalau kemudian sebelum merdeka, ya sumber devisa, sumber kekayaan APBN mereka yang berasal dari tanah ini yang mereka sebut dengan Hindia Belanda tercabut, putus sumber yang masuk dari sini. Maka satu-satunya cara agar mereka terus makmur, ya lanjut menjajah negeri kita. Maka 1745 kita melakukan kemerdekaan, sekutu datang lagi, Belanda bonceng ingin menjajah kembali. Nah, kedatangan sekutu yang diboncengi Belanda itu nyata-nyata mulai dari kedatangan sekutu di Tanjung Perak di Surabaya. Sekutu tentu membela Belanda, Belanda bagian dari sekutu. Nah, bangsa kita, rakyat yang baru saja memproklamirkan kemerdekaan atau diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, tidak mau lagi terjajah. Sudah 360 tahun dijajah kayak Pasang Sarame, 3,5 tahun dijajah Jepang yang kayak Pasang Sarame, mereka bangkit. Cuma catatan yang penting harus sahabat ketahui bahwa setelah kita memperoleh kemerdekaan, negara kita yang baru berdiri itu tidak membuat tentara. 17 Agustus 45 proklamasi, 18 Agustus ada sidang dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Waktu itu udah DPR, itu udah pemilu. Ya, belum ada DPR. Yang sidang adalah PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dulunya awalnya BPUPKI, di zaman Jepang namanya BPUPKI, kemudian diperas menjadi PPKI. PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus memutuskan hal-hal yang prinsipil, mengangkat Soekarno sebagai presiden, mengangkat Pak Hatta sebagai wakil presiden, memutuskan berlakunya UUD 45 sebagai konstitusi atau dastur atau dasar negara, memperlakukan merah putih sebagai bendera dan juga sebagai lambang negara dan sebagainya. Ya, termasuk dalam bidang pertahanan keamanan, waktu itu pemerintah belum membentuk tentara. Apa alasannya? Orang sejagat, orang sedunia itu masih trauma dengan Perang Dunia Kedua yang menghabiskan bukan hanya material tapi ribuan jutaan nyawa nelayan gara-gara Perang Dunia Kedua. Belum lagi Perang Dunia ke-1 juga tidak lama. Orang masih teringat trauma dengan perang. Sehingga kemudian ada beberapa negara yang nggak bikin tentara, karena tentara kan tugasnya perang. Jadi kalau negara nggak punya tentara kan berarti jadi nggak bakalan perang, itu loh logikanya gitu. Swiss adalah salah satu negara yang waktu itu tidak membuat tentara. Ngapain itu tentara? Itu jadi bergelut pada paten-patenan. Maka beberapa pembesar negeri kita mengambil kebijakan, oke, kalau gitu kita jangan bikin tentara, karena tentara itu dibentuk untuk perang. Sebetulnya capek perang. Dalam tingkat internasional itu capek dengan Perang Dunia Kedua. Seluruh penduduk bumi itu sudah trauma dengan. Maka tidak dibentuk tentara, hanya dibentuk sebuah badan keamanan yang disebut dengan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Ya mirip-mirip Pak Timun gitu lah. Seperti Pak Timun sama Mbak Nunung, Mbak Dakar, apa itu namanya? Limas itu lah. BKR itu ya Limas saja. Ya bukan angkatan perang, tidak dipersenjatai. Mereka hanya bagian dari ya badan keamanan rakyat, ya BKR. Nah, dalam perjalanannya ketiadaan tentara, ketiadaan pasukan dan sebagainya itu tentu menimbulkan pro kontra.
Kita tidak akan cerita tentang itu ya, karena kita nggak lagi fokus itu. Soalnya kemarin tanggal 5 Oktober saya diundang oleh TNI untuk hari ulang tahun TNI ya, saya tentu cerita itu kan lagi tentang ini kan bukan tentang, kita akan cerita hari Sabtu. Negara belum punya tentara, negara jelas belum punya perangkat informasi komunikasi dari presiden sama KM. Tiba-tiba sekutu datang, yang datangnya itu diboncengi oleh Nika, itu pasukan Belanda yang jelas-jelas nyata-nyata ingin kembali menjajah karena mereka punya mimpi indah tentang Indonesia, punya kenangan manis tentang Indonesia, tanah subur, tanah yang telah mampu menjadikan mereka melunasi hutang-hutang mereka, bahkan memperkaya pundi-pundi APBN mereka. Harus kembali menjajah. Maka kedatangan mereka nyata-nyata terbukti mau menjajah, yang ada adalah hanya sebuah tanda tanya besar. Kalau negeri ini, negara ini secara resmi mau menyatakan perang terhadap sekutu, Bung Karno sebagai pemimpin tertinggi, sebagai presiden, tentu beliau memanggil penasihat-penasihat militer. Ada Jenderal Urip Sumoharjo, ada Gatot Subroto. Pak Dirman waktu itu belum lahir sebagai seorang panglima. Ketika tahun 45, masa-masa itu Pak Dirman itu guru madrasah, guru MI apa MTS. Nanti kantor Bronton nyari itu apa namanya, sekolah HIS di zaman Belanda milik Muhammadiyah. Ya, setingkat mulut atau HIS itu mungkin sekitar MTS. Pak Dirman itu bukan berlatar belakang militer, itu guru madrasah. Kok beliau menjadi panglima angkatan perang waktu itu ada mobilisasi namanya PETA di zaman Jepang. Nah, begitu merdeka, beliau memimpin pasukan pas melawan sekutu di perang Palagan Ambarawa, beliau paling sukses. Paling sukses mengalahkan sekutu pas di Ambarawa. Silakan teman-teman bisa ke Ambarawa, masih ada monumen Ambarawa sana untuk ditelaah sejarahnya. Kemenangan Sudirman pada waktu memimpin, waktu pangkatnya masih kolonel ya, memimpin perang itu, akhirnya kemudian tersebar luas, sehingga ketika penentuan siapa pemimpin tertinggi angkatan perang waktu itu tidak ditunjuk oleh presiden, nggak sekarang kan panglima TNI ditunjuk presiden dengan persetujuan DPR. Pada waktu itu dipilih oleh tentara, jadi kayak pemilu, tentu perwakilan para komandan-komandan divisi memilih antara Sudirman dengan pesaing beliau, jagonya pemerintah dari Amir Syarifuddin dan dari Urip Sumoharjo. Kalau Pak Urip Sumoharjo ini asli Purworejo, beliau seorang tentara profesional. Tapi akhirnya Sudirman yang terpilih karena pilihan, bukan disebut pilihan. Nah, maka cerita tahun tentang hari Sabtu ini belum ada angkatan bersenjata, ya, belum ada perang. Maka belum ada angkatan perang. Maka ketika Soekarno meminta nasihat, berdiskusi dengan para petinggi-petinggi militer, apa kesimpulan dari diskusi itu? Mau pakai rumus militer apapun, mau pakai teori perang manapun, kita pasti kalah melawan sekutu. Pasti kalah, ya, karena jumlah pasukan kita sedikit. Yang tentara kita ya waktu itu ya, karena PKR baru berkamuflase menjadi TKR, masih sedikit jumlahnya. Yang lain itu laskar-laskar yang tidak terlatih, tidak terkomando juga. Ya, kemudian persenjataan jelas nggak diimban, baik jumlah maupun kualitas senjatanya. Taktik militer juga nggak mungkin. Yang dihadapi itu sekutu, pemenang medan perang dunia kedua. Mereka baru saja menang perang lawan Jepang, kurang apa-apa. Saya kalau dihadapi antara tentara yang kita miliki, tentara anyar itu dari mantan PKR yang menjadi TKR itu menghadapi saudara sekutu, kita pasti kalah. Itu teorinya. Maka karena mau kalah, tapi kalau kita diam nggak melawan juga tambah konyol. Setelah kemudian Bung Karno selaku pemimpin tertinggi kemudian berdiskusi dengan banyak tokoh, sampai akhirnya ada yang melihat bahwa di
di negeri kita ini ada tokoh informal, ada tokoh non formal yang punya kemampuan atau punya haibah, punya wibawa, punya daya tekan komando yang tidak kalah dengan pemimpin formal. Siapa itu? Itu seorang tokoh yang bernama Habibur Syekh Yazid Asy'ari yang waktu itu sudah dikenal sebagai Rais Akbar PBNU. Kenapa dikenal? Karena beliau pernah menjadi ketua Suruba. Suruba itu kalau sebenarnya Departemen Agama zaman Jepang. Di Jepang itu kan begitu datang mereka merangkul nih. Taktiknya itu merangkul bangsa kita, kemudian mendirikan suatu kementerian kalau sekarang yang agama. Ya, debatnya itu dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Maka sudah terkenal. Ya, sejak zaman Jepang. Ya. Saat zaman kemerdekaan PBNU dibangkitkan kembali sehingga nama beliau dikenal. Maka ketika akhirnya diusulkan minta pendapat Kiai Hasyim, akhirnya Kiai Soekarno sepakat. Kemudian Pak Hasyim Asy'ari ketika dimintai konsultasi seperti itu tentang bagaimana hukumnya ini. Kalau kita biarkannya bagaimana, kalau perang bagaimana, kalau misalnya perang kemudian kita mati gimana? Karena negara kita sudah dibentuk dan bukan negara Islam. Kalau perang bela Quran mati jelas syahid. Kalau perang bela Islam mati jelas syahid. Ini perang bela Indonesia yang tidak berdasarkan Islam, tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan hadis. Didiskusikanlah panjang. Pak Hasyim mengundang ulama se-Jawa dan Madura. Beliau minta waktu 3 hari untuk diskusi, untuk istisyarah dan istikharah. Singkat cerita kemudian lahirlah pada hari ketiga setelah beliau berdiskusi panjang dengan para ulama, tentu juga dengan istikharah, lahirlah suatu resolusi, suatu keputusan untuk bahwa membela tanah air untuk berperang, membela negara, berperang membela bumi pertiwi, ini adalah merupakan jihad. Karenanya kemudian bagi umat Islam dalam jarak yang ditentukan oleh beliau dengan dikiaskan kepada kebolehan melakukan qashar sholat. Jadi yang berpendapat 85 km dan berapa 92 km macam-macam lah ya, pokoknya dalam jarak tersebut, dalam radius itu yang fardu ain ikut mengangkat senjata berperang melawan suku. Mereka yang berada di luar radius itu wajib membantu saudara-saudaranya dengan membantu secara logistik dan sebagainya. Nah, fatwa beliau yang kemudian diinstruksikan, diserukan kepada masyarakat tertanggal 22 Oktober 1945. 17 Agustus proklamasi, kemudian tiba-tiba sekutu datang, diboncengi Belanda kembali, Presiden galau ya untuk mengambil keputusan, mengutus utusan khusus untuk kepada Pak Hasyim, konsultasi terkait dengan hukumnya perang bela negara. Akhirnya lahirlah fatwa resolusi jihad 22 Oktober 45 dan spirit dari resolusi jihad yang menjadikan kemudian masyarakat, rakyat bangsa Indonesia mendapatkan sebuah kekuatan moral bahwa berperang walaupun membela negara yang bukan berdasarkan Islam tapi ini jihad. Artinya ketika mati kita syahid. Maka berbondong-bondonglah rakyat Indonesia, bukan tentara ya, tentara hanya berapa jangan bayang sekarang udah punya sekian ribu tentara dengan senjata kemudian ketika terjadi perang yang paling dahsyat dalam sejarah kita 10 November 45 di Surabaya, yang perang itu bukan tentara dengan tentara, yang perang itu rakyat melawan para sekutu ya. Maka dalam catatan-catatan para perwira-perwira sekutu yang waktu itu menjadi pelaku dalam peristiwa 10 November, beberapa di antaranya sudah terjemah, kita bisa baca, ini bukan perang, ini tawuran. Bukan perang, itu ada komandonya jelas, ada pasukannya jelas, ada tekniknya, ada aturannya. Ini tawuran. Jadi udah bukan perang, loh rakyat ya konyol-konyol. Makanya sampai bagaimana mungkin perang? Wong jenderal bisa dibunuh. Brigjen W.S. Malabi itu terbunuh di peristiwa menjelang 10 November itu. Itu dalam perang itu nggak ada jenderal kok dibunuh itu nggak boleh. Yang boleh mati itu prajurit, kopral, prajurit kopral sama yang paling tinggi yo kapten lah di lapangan itu. Mayor sependuk jenderal kok mati nggak boleh dalam perang tersebut. Nggak
ada jelas. Kok bisa-bisa jenderal sing mateni dalam beberapa catatan sih tadi bukan tentara, bukan polisi. Yang mati itu santri. Santri Cirebon yang mondok di Tebuyuran, namanya Kang Harun. Santri. Ya dia nggak pakai teori militer, nggak pakai apa, pokoknya ya gebok, itu lebok namarin mobil. Jadinya kan pakai mobil, gebok nama mobil. Ya sayangnya Kang Harun itu begitu bomnya dimasukkan terus dia kan ngomong dengan judulnya kayak apa itu. Tidak duduk gitu ya. Harusnya kan bomnya dimasukkan dia lari, jadi yang ledak itu bomnya sama mobilnya. Dia kan nonton di rosak orang yang dia mencap pondok. Orang ngerti-ngerti ya bahwa itu bom dimasukkan ke mobil, dia ikut di situ. Ya akhirnya ikut sahid, ya. Ikut sahid. Jadi itu dalam catatan para sajadu sekutu yang menjadi saksi pelaku bahwa ini bukan perang, ini tawuran, kacau balau. Prinsip kacau balau. Banyak tentara Inggris yang selama ini gagah dan baru saja tampil sebagai pemenang dalam perang dunia kedua, ya kan perang melawan tentara Jepang, perang yang ada aturannya, ada ilmunya, ada teorinya, dan sebagainya. Jadi di Surabaya mereka mulut sih hadapi bukan tentara, ya hadapi rakyat sih nggak pakai komandan, orang genah, pemimpin sama Gus. Siapa pemimpin perang Surabaya? Ada yang resmi itu ada. Itu laskar-laskar datang sendiri karena dibakar oleh Masjid Jihad. Orang yang setor nyawa dengan niat untuk syahid karena dibakar oleh Masjid Jihad. Betul di situ ada Pak Abbas Buntet misalnya dengan pasukan khususnya yang beliau bikin. Betul di situ ada Bung Tomo yang di radio teriak-teriak membakar semangat. Betul ada Gubernur Suryo yang mengibarkan bendera membela negara untuk melawan sekutu. Tapi pemimpin asli perang itu ya sampai sekarang sejarah juga nggak mungkin yang berani menulis tegas bahwa pemimpin perang ketika peristiwa 10 November Jenderal siapa nggak ada. Ya kita orang santai mengatakan yang pemimpin itu Mbah Abbas ya versi kita. Sampai bawa ke catatan sejarah nasional nggak akan diterima. Karena orang ada yang mengatakan Bung Tomo, ada yang mengatakan Gubernur Suryo, ada yang mengatakan memang gak ada aslinya. Jadi beberapa catatan saya baca memang gak ada PP-nya. Pokoknya orang gimana. Jadi itu namanya tawuran, bukan tawuran. Kalau pelanggaran harapan jelas memimpin Pak Dirman atau Sudirman memimpin Salman Satu Mart misalnya jelas memimpin Pak Harto waktu itu masih sekarang kolonel misalnya. Tapi perang Kebutuhan Margarana di Bali Gusti Ngurah Rai misalnya itu jelas pemimpinnya itu kan. Nah, tetapi catatan yang paling penting di sini tentang adalah bahwa ini bukan soal negara, karena Soekarno waktu itu galau sebagai presiden. Dan andai kan seorang presiden memberikan instruksi, juga instruksi beliau tidak akan secepat instruksi Kiai pada waktu itu. Presiden belum punya perangkat, negara belum punya perangkat. Presiden langsung gubernur jalan ke bupati langsung belum. Ya jangan bayangkan sekarang. Ya. Tentara, jangan bayangkan seperti kita melihat TNI hari ini. Waktu terjadi PKR, ya, kemudian nanti kan berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sempat berubah menjadi TKR, singkatannya sama tapi Tentara Keselamatan Rakyat. Sempat berubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Baru menjadi TNI, itu tahun 47. Artinya pada tahun 45 ketika peristiwa 10 November itu kita jangan bayangkan kalau tentara Inggris perang dengan tentara Indonesia itu juga tentara Inggris di situ dikeroyok sama rakyat. Nah, yang menjadikan heroisme, yang menjadikan kesemangatan keberanian rakyat bangkit untuk melawan sekutu yang dengan senjata lengkap, padahal rakyat tidak punya senjata, melawan sekutu yang mahir perang baru saja menang perang dunia kedua, rakyat tidak punya ilmu tentara, tidak punya ilmu militer. Apa yang bikin mereka berani? Hanya satu, itu panggilan jihad. Yang bikin mereka berani hanya satu, itu apa? Panggilan ilahi. Sesuatu yang sifatnya adalah Tuhan, bukan instruksi dari seorang atas ke bawahan. Karena Basri bukan atasannya mereka. Secara garis komando ini bukan Kasat Koril kepada Kasat Koril yang sudah aktif, bukan dari ketua PAC kepada ketua ranting, bukan pembahas dengan rakyat, gak ada hubungan.
Ya kalau lagi ada NU mungkin boleh mengaku itu pimpinan saya. Ya kalau yang bukan orang NU, kan bahasa bukan orang-orangnya. Tapi kan itu fatwa yang kemudian dilandasi dengan ketulusan niat, dengan keikhlasan, dan dengan moralitas dan juga tingkat sekuritas tinggi dari seorang Abu Syekh Hasyim Asy'ari, selembar kertas yang sempat hilang dalam sejarah kita sekian puluh tahun itu punya efek dahsyat membangkitkan keberanian rakyat untuk melawan itu. Secara itu pernah hilang sekian waktu lama tidak muncul, ya sampai kemudian akhirnya reformasi, orang mencoba membuka sejarah, membuka kembali catatan-catatan sejarah sampai ditemukan dan kemudian dikonsultasikan dengan begitu banyak pihak bahwa resolusi jihad itu valid, Mbah Hasyim itu tokoh yang nyata ada. Ya, jadi kadang-kadang orang punya idola tapi kan tokoh fiktif. Saya pernah sering main ke rumah orang, dipasang gambar Raden Gatasena, dipasang gambar Werkudara alias Gatasena tua ya, atau dipasang gambar Semar di kepala, itu kan tokoh fiktif. Ya, sampai mengidolakan supaya gagah kayak Werkudara. Ya kalau ditanya, mereka untuk kuburan di kampung ada kuburannya untuk tokoh fiktif. Mbah Hasyim itu real ada orangnya. Dulu udah wafat. Nah kalau cerita orang wafat, kalau tokoh yang asli kalau udah wafat ya ada kuburnya. Silakan dicek di tengah-tengah komplek pesantren Tebuireng di Jombang sana. Ada makmum itu tokoh yang nyata. Ada keturunannya yang nggak begitu jauh dari Mbah Hasyim. Di antaranya yang paling masuk ada Ki Wahid melahirkan Gus Dur. Gus Dur wafat juga masih ada keturunan Islam, dicek tuh Mbak Inayah, Mbak Yeni, putri-putrinya Gus Dur, putrinya 4 putri semua. Nah, tertutup oleh kepentingan politik sejarah sehingga setelahnya hilang, baru kemudian terbuka pasca reformasi, dan alhamdulillah atas jasa besar dari guru kita, beliau Haji Said Akil Siraj pada waktu menjadi ketua umum PBNU, menggolkan kepada pemerintah, akhirnya pemerintah menghargai, ya, mengapresiasi karya besar, jasa besar dari kalangan santri, kemudian diberikan suatu penghormatan dari negara kepada kita kalangan santri dengan diberlakukannya Hari Santri Nasional yang peringatannya diambil hari di mana Abu Syekh Hasyim Asy'ari menandatangani resolusi jihad, sehingga kemudian Hari Santri Nasional ditetapkan setiap tanggal 22 Oktober. Jangan dikira nggak ada perdebatan serius kan? Ya, luar NU, saya mohon maaf ya, luar NU itu kepinginnya Hari Santri itu tidak tanggal 22 Oktober. Teman-teman kita dari ormas yang lain inginnya Hari Santri itu tanggal 1 Muharram. 1 Muharram itu momentum Islam menurut mereka. Nah, dari kalangan kita, terutama Ki Said, terutama beliau ngotot memperjuangkan 22 Oktober. Nah, ini Hari Santri khas Nusantara. Hari Santri khas Nusantara. Ini dibawa ke Malaysia juga nggak nyambung, dibawa ke Mesir nggak, apalagi ke Arab nggak nyambung. Ini Hari Santri konteksnya Indonesia, maka 22 Oktober. Kalau 1 Muharram itu hari umat Islam sejagat. Kalau konteksnya adalah konteks nasional Indonesia, 22 Oktober. Dan itu Ki Said mati-matian memperjuangkan itu, ya sampai dibenci orang juga. Beliau murid Gus Dur ya biasa, orang paling berani kan Gus Dur. Orang seperti Ki Said itu muridnya Gus Dur ya, soal keberaniannya, wani diwadahi wong, wani dibuli wong, yang beliau waris dari Gus Dur ya keberaniannya. Nah tentunya ini atas jasa besar dari banyak orang dari beliau, dan dalam konteks pemerintah, presiden yang menandatangani peraturan pemerintah tentang Hari Santri ini adalah beliau Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Terlepas dari polemik hari ini, Kaki Roy Suryo mencak-mencak macam-macam, itu bukan urusan saya, tapi dalam konteks Hari Santri saya melihat ya dari hari ini kita punya presiden sampai ke-8. Nah, kebetulan presiden yang membubuhkan tanda tangannya dalam peraturan yang terkait dengan Hari Santri lah Presiden ke-7 itu Insinyur Haji Joko Widodo.
Maka malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, artinya dia tidak mungkin mampu bersyukur kepada Allah. Kita bagaimanapun juga tentu wajib berterima kasih kepada negara, kepada pemerintah, khusus kepada Presiden ke-7 beliau Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam konteks hari santri ini. Maka saya insya Allah tanggal berapa yang saya tahu ya Pak, dalam waktu dekat mungkin saya akan menghadap beliau untuk mengkomunikasikan insya Allah rombongan ziarah dari Hilul Holil tanggal 17 Januari. Nanti paketan ziarahnya kita akan sempatkan untuk silaturahim ke Presiden ke-7. Monggo sing kepengin derek ya nabung, ora gratis sih, berarti gratis. Silakan nabung, masih ada waktu 3 bulan. Kita acaranya ziarah maupun ulama Aulia, sekaligus kita silaturahim dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia beliau Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Solo. Sementara komunikasi baru di ring 3 ring 2 tapi positif. Insya Allah nanti dalam waktu dekat saya merapat ke ring 1 dan kita positifkan untuk bisa soal ke beliau, bukan apa-apa, di dalam rangka kita manusia bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kita dari santri, suka nggak suka, kita pasti harus menyebut seorang bernama Joko Widodo, karena beliaulah hari santri ini, hari santri ini ditandatangani, dan kita sebagai santri kemudian mulai merasa pede. Dulu Masya Allah, zaman saya seusia kalian, menjadi santri itu betul-betul inferior. Ya, di baca pondok ya, akal lah baca pondok, begitu kembali sedang pondok, kira-kira ganggu terminal ya, kupluknya diwadahi tas. Karena menjadi berpenampilan santri itu malu, inferior, minder. Ya, karena di mana-mana santri itu dianggap identik dengan kampungan, identik dengan tradisional dan sebagainya. Hari ini kita pede, ya, saya melihat di mana-mana orang pakai sarung ya aman nyaman, ya mana-mana sarungan ya keren, mana-mana pakai peci juga gagah. Ya, tinggal jangan sampai terjebak dengan casing. Ya, gogon mau gitu kita mulun sarungan pada gede sarungan tutukan itu ngajar gedung dia parah. Itu juga kiamat menurut saya. Ya harus imbang. Kita pede pakai sarung, pede pakai peci, tapi ya malah fitrah. Enggaknya ya sering berjanji lah. Dulu ya, anak berjanji dulu itu. Anak wong terus ya nonton. Sholat aja kita cek maning. Kadang gede sarungan tutukan itu, kadang betul banget acara diurai itu merasa bayang kan sujud. Ya kita bangga dengan casing kita, tapi juga jangan lupakan substansinya. Ngaji itu menurut pokok secara ansor, ngaji itu menurut pokok MDS gitu ya, RA ya bukan ngaji, baca ya bukan ngaji. Nah kita penampilan yang sebagai kaum santri sekarang sudah pede, tidak malu, ya bahkan santri dengan Gus Dur sebagai wakil santri di presiden diikuti oleh santri yang lain di forum-forum mana santri sudah berani memimpin ya, karena yang diberi kesempatan ya, tidak punya santri mesti di belakang. Kalau paling tukang dongani gitu ya. Enggak, sekarang banyak santri yang tampil di depan dalam pengertian tentu dengan kecakapan yang dimiliki. Saya kemarin juga baru ada pemilihan FKUP ya, forum komunikasi umat beragama dari 7 ya, 6 agama dan kepercayaan. Ya di situ ada yang doktor, ada yang mewakili dari lembaga-lembaga yang keren-keren, ada juga dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu juga dari kepercayaan. Ya, saya mewakili dari kaum tradisional tentunya ya, karena saya tidak membawa baju apa-apa, tapi saya mewakili dari Nahdlatul Ulama. Ya, nyatanya dalam rapat itu juga saya mengucapkan alhamdulillah, bukan kebanggaan bukan, tapi bahwa saya mewakili kalangan santri tradisional ternyata dipercaya juga menjadi ketua FKUP, di mana yang saya pimpin itu dari Muhammadiyah yang tentunya lebih keren ya, dalam beberapa hal. Kemudian yang jelaskan sih lebih keren itu aku nih tekane gitu ya. Motor karena Innova, sertifikat Innova. Ataupun siapa kan Innova kalau apa Supra tua kan yang menang Innova gitu. Ya itu dari Muhammadiyah kan kebetulan yang datang orang kayanya gitu. Dan
sing NU sing tak meskipun yang kalau gandengan lebih keren dari NU yang datang kan saya, kemudian dari Katolik, dari apa. Artinya saya begitu bahwa saya mewakili kalangan santri juga pede yang memimpin mereka dari kalangan santri itu dari kalangan yang mungkin dalam banyak hal dalam hal tertentu melihat saya. Nah ini tentu tidak lepas dari adanya hari santri. Ya, karena tanpa itu ya jujur saja saya pernah seusia kalian pada waktu itu dari santri kayak isin gitu ya. Saya bahkan pernah minder sekali ketika saya lulus sanawiyah. Ya nilai saya bagus, ya teman-teman bersekolah, saya di pesantren itu saya malu itu ada sekitar hampir 7 tahun dan saya itu malu mengaku pesantren karena memang waktu itu pesantren memang memalukan gitu ya, budigen terus orang pernah diberi ruangan di mana-mana, karena diberi ruang untuk tampil itu nggak pernah, sudah banyak bisa sekolah, sehingga kami di belakang, sehingga jadi santri itu ya sampai dengan tahun 2002 itu masih merancang diperlakukan sebagai the second class ya, sebagai kelas nomor 2 gitu. Nah orang pintar untuk anak ya nggak mungkin itu. Sekarang kan masya Allah sebaliknya, ya Allah ya. Ini berkah di satu sisi, moga-moga jangan sampai jadi musibah. Jadi musibah itu tadi kalau santri dapat tempat keren semuanya ngaku santri, orang belum ngaji. Santri itu ya untuk ngaji, ngaku aku santri ya karena sering ngaji gitu macam. Salah satu sekalian yang saya hormati saya mengatakan mungkin itu sedikit sekali yang bisa saya sampaikan terkait dengan kita bersama-sama hari ini memperingati Hari Santri Nasional. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Saya ucapkan selamat kepada sahabat Hikmah, sahabat ketua yang berhasil mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk di momen istimewa ini. Jangan sampai terlewat tanpa makna, terlewat tanpa nilai, terlewat tanpa hal yang positif. Tadi dengan bersama-sama bacakan begitu banyak macam-macam sholawat sanjungan kepada Kanjeng Rasul, kita doa bersama dan kita sedikit memberikan refleksi untuk memberikan nilai tambah buat kita dan buat organisasi kita. Demikian, mohon maaf dari Allah yakum, wallahul muwaffiq wal muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sahabat-sahabat yang berbahagia, meningkat acara yang terakhir adalah penutup dilanjutkan dengan Maulid Nabi. Sahabat-sahabat yang berbahagia, mari kita tutup acara pada malam ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Maulid Nabi dan kami mohon sekali lagi untuk malam hari ini nanti konsumsinya kita berpindah tempat ke dalamnya pakai musholih. Di situ sudah disediakan berbagai macam hidangan dan saya himbau untuk semuanya aja mau kasih ubah, Oh, seram aja. Terima kasih kami sampaikan. Maulid orang kata 10 menit, 15 menit Katan garis akal. Maulid. Ya. Ya salah gerong lagu ngeri. Ya, aku garis akal mu. Iya. Yuk, Pak, yuk. Teman-teman sone kok. Ampun. Mau lagi. Kapan? Ayo kita ngarep. Kayak begitu enggak, Pak? Setelah gerong lagu sakal, nonton pindah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ لله بسم الذات العلية مستدرا حيث البركة على ما له وأولاه وأسلم عبد الموالد سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطاياه وأسلم عن النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستغفر الله تعالى رضوانا يخص المفرد الطريقة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاة واستجدي هداية النسوة في سور الواقعة الجلية فإنهم من الرواية في خطة القضاء والله ومن شرور